Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Ini topik pertama dari Family Business. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa materi ini akan ada beberapa topik, kemudian kalian secara independen akan melakukan katakanlah proyek kalian masing-masing berdasarkan topik-topik yang akan kalian terima eh, disampaikan secara asinkronus ya. Jadi ini topik pertama yaitu Family Dynamics Challenge. Family Dynamics Challenges. Ya, jadi kenapa topik ini penting adalah karena dinamika di family business itu sangat berbeda dengan dinamika dikatakanlah bisnis yang sudah terbuka atau bisnis yang sudah professionally run by professionals gitu ya. Katakanlah di BUMN itu berbeda. Jadi punya dinamika sendiri-sendiri, punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bicara family dynamics di family business, itu tidak terlepas dari interaksi tiga hal ini, yaitu antara ownership yang lingkaran atas itu, kemudian family dan bisnisnya sendiri gitu ya. Nah, jadi interaksi tiga hal ini menyebabkan banyaknya dinamika dalam family business. Nah, misalnya kalau di family, di aspek family tentu owner dan kemudian orang-orang yang berada di dalam perusahaan harus mempertimbangkan family members ya. Kemudian kalau di aspek ownership eh, harus dipertimbangkan family owners. Kemudian ada juga karena ownership itu menyangkut ke leadership, lalu juga ada non-family, non-manager owners gitu ya. Jadi ada yang non-family, ada yang non-manager owners. Jadi ada owners yang sifatnya bukan manager ya. Dan itu tidak serta-merta kalau dia bukan manajer dia diperlakukan seperti tidak manajer. Faktanya adalah walaupun dia katakanlah tidak menjabat sesuatu, ada aspek-aspek tertentu yang dipertimbangkan. Ya, jadi dinamika family business itu sangat dipengaruhi oleh sifat ownership, kemudian karakter family dan aspek bisnisnya sendiri, gitu ya. Nah, misalnya ini, misalnya bisnis grupnya Eka Cipta, Bapak Eka Cipta Wijaya, yaitu Sinarmas Group, gitu ya. Kalau kita lihat, ini adalah pemilik-pemiliknya, keturunan beliau, kakak beradik beliau, anak beliau, gitu ya. Dan sudah senior-senior semua. Ini ada yang usianya 77, 67, 65, yang paling muda 63 gitu ya. Dan masing-masing katakanlah tokoh-tokoh ini, masing-masing key person ini punya keturunan masing-masing dan ada yang terlibat dalam bisnisnya Sinarmas Group, ada yang tidak terlibat gitu. Dan ini menciptakan dinamika-dinamika tersendiri dan bahkan sekarang ketika Pak Eka Cipta sudah berpulang gitu, eh, pembagian kepemilikannya pun tidak semudah itu dilakukan gitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Bisa dibayangkan kalau kita berada di tengah-tengah family business. Ketika katakanlah Anda seorang CEO gitu ya, di hire professionally oleh pemilik, kemudian Anda harus menghadapi anak dari owner. Tentu tidak semudah itu gitu ya, atau harus menghadapi komisarisnya salah satunya istri dari owner, tentu tidak semudah itu gitu ya. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan. Kalau kita fully profesional sekalipun, ketika katakanlah kita mau memecat, ternyata yang mau kita pecat adalah anak owner, tentu tidak, pertimbangannya bukan hanya pertimbangan profesional gitu ya. Jadi seperti lingkaran ini, aspek family members ini sangat penting. Bahkan ketika Anda di-hire secara profesional, Anda harus mempertimbangkan ini, family members. Nah, masalahnya, hal-hal seperti ini seringkali membuat family business menjadi justru performanya nggak bagus gitu. Nah, ini contohnya, unhealthy family culture. Misalnya karakternya bagaimana? Ada secrecy, ya,
ada aspek-aspek yang hanya diketahui oleh family members yang menjadi apa katakanlah karyawan atau yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Di luar itu nggak boleh diketahui. Bisa dibayangkan nggak, misalnya Anda seorang direktur, Anda tidak bisa melihat company Anda secara utuh, company yang Anda pimpin secara utuh. Kenapa? Karena ada secrecy, banyak sekali hal yang ditutup gitu ya, yang hanya bisa dilihat oleh atau yang hanya bisa diketahui oleh family members. Kemudian ada lack of information, ada informasi-informasi yang yang tertutup. Kemudian absence of education. Nah, ini sering terjadi, terutama di generasi berikut-berikutnya gitu ya. Owner membuka atau membangun family business, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, syukur-syukur anaknya educated. Ada yang anaknya nggak educated atau generasi ketiga nggak educated, tetapi dia berada di dalam bisnis tersebut. Hingga dia kalau family business itu dijalankan dengan baik, seolah tidak ada tuntutan bagi si anak untuk apa get educated. Kenapa? Karena dia toh akan mewariskan perusahaan tersebut. Jadi ini seringkali absence of education membuat family business ini going down gitu ya. Nah, hasilnya apa? Founding culture that supported autocratic leadership. Jadi leadershipnya itu kecenderungannya adalah uh, tidak bersifat terbuka, sifatnya top down ya, otokratis, kemudian tidak bisa, bosnya itu tidak bisa ditegur, bukan ditegur lah ya, tidak bisa diberi input ya, si bos memutuskan segala sesuatu gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh apa, kinerja family business yang nggak sehat dan kemudian membentuk unhealthy family culture di dalam suatu bisnis. Kemudian hasilnya yang berikutnya adalah believe in benefit of privacy. Jadi mereka meyakini kalau ada privacy itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena itu demi kepentingan keluarga. Padahal privacy, secrecy itu justru mengurangi performa karena keputusan tidak bisa diambil dengan sempurna tanpa informasi yang sempurna juga. Nah, kemudian ada zero sum dynamics. Nah, ini unik nih. Zero sum dynamics itu apa ya? Konsep zero sum itu begini. Zero sum itu seperti orang main judi. Kamu main kartu gitu, itu konsepnya zero sum. Kalau ada satu yang menang 10.000, pasti ada yang kalah 10.000. Namanya zero sum games. Konsepnya seharusnya sudah kalian dapat di economics, mata kuliah economics. Principle of microeconomics and macroeconomics. Nah, zero sum dynamics itu sering terjadi di keluarga. Jadi ketika seseorang mendapat benefit, pasti ada yang dirugikan, gitu ya. Padahal company yang sehat itu, ketika seseorang mendapatkan value, seharusnya tidak mengurangi value yang lain. Jadi secara akumulatif value-nya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, family business yang nggak sehat budayanya seringkali menciptakan zero sum dynamics gitu ya. Nah, ini yang akan kita ulas nih. Akan kita antisipasinya seperti apa sih kan gitu. Nah, zero sum and family culture. Zero sum dynamics itu dikarakteristikan gitu ya oleh exchange in which one party's perceived gain is the other party's perceived loss. Ya, tadi saya bilang. Keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak itu merupakan kerugian oleh pihak lain. Kayak main judi. Kalau kamu menang 10.000, pasti ada yang kalah 10.000. Gitu. Nah, kemudian karena sifatnya seperti ini, hingga akhirnya nanti akan terbentuk antara us and them. Antara kita dan mereka. Jadi membentuk gap-gap. Can be triggered by any perceived difference. Ada gap antara male and female. Ada gap antara active and inactive. Ada gap antara older and younger. Ada antar generasi gitu ya. Dan ini budaya ini berkembang seringkali tidak disadari. Satu kelompok berusaha, karena ini zero sum game, tentu dia
berusaha jangan sampai saya berkurang nih benefit dan interest saya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengurangi benefit atau interest yang diterima oleh pihak lain hingga terjadi konflik selalu. Karena ini zero sum game. Jadi nggak ada ceritanya itu win-win situation, nggak ada. There's always win-lose situation. Kalau satunya win, yang satunya menang. Itu ciri-ciri dari family culture yang tidak bagus di family business. Nah, family culture and communication. Sekarang berikutnya ya, ini dinamika-dinamika di family business. Seringkali family culture itu tidak terbentuk dengan baik. Hingga manajemen itu tidak bisa melakukan governance dengan baik. Gitu ya. Family culture-nya itu dipengaruhi oleh, culture dari corporate itu dipengaruhi oleh family culture. Kemudian dipengaruhi oleh family unity. Kenapa? Karena komunikasi di dalam family itu tidak terjadi. Kamu bisa bayangkan kalau suatu perusahaan itu dibangun oleh seseorang yang punya 5 anak, masing-masing anak punya another 5 kids gitu ya. Jadi 5 kali 5 sudah ada 25 orang. Ya. 25 orang turunan langsung. Bagaimana menyatukan ini? Bagaimana kalau 25 orang ini tidak bersatu? Akan sangat sulit. Bagaimana kalau komunikasinya buruk? Dan opportunity-nya bisa hilang ya. Kemudian kalau ini terjadi, tidak ada family business continuity. Ini family business ini sering sekali jatuh. Kalau kalian sering dengar tuh, di generasi kedua, generasi ketiga itu family business sering kali jatuh. Kenapa? Karena turunannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kemudian mulai terjadi unity-nya pecah gitu ya. Kemudian komunikasinya buruk hingga dia tidak bisa mengambil opportunity dan pada akhirnya continuity atau keberlanjutannya itu tidak terjadi. Nah, ini satu aspek lagi ya, dinamika-dinamika di family business. Ya. Lalu ada bagaimana sih gitu kan? Bagaimana sih mengatasi? Salah satu yang dilakukan oleh banyak family business di dunia adalah dengan membentuk family council. Ya, family council ini apa sih? Ya, family council ini dia adalah forum. Dia forum bagi siapa? Dia forum bagi family. It provide reliable forum for delivering information about state of business. Jadi disinilah forum yang menyediakan informasi bagi family member ya yang terlibat dalam bisnis gitu ya, yang mendeliver informasi tentang sekarang ini bisnisnya sudah di level apa sih, situasi bisnis kita itu sekarang seperti apa sih, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu family council ini seharusnya menjadi safe haven. Ya, dia menawarkan safe haven to teach family members right and responsibilities of ownership. Jadi dia tempat mengajarkan family member apa haknya, apa kewajibannya, gitu ya. Tanpa takut ada blaming dan sebagainya. Lalu family council ini juga tempat to educate ya, to educate family members about estate tax issue, management of wealth, jadi a bit teknis gitu ya. Bagaimana sih kita membayar pajak gitu ya. Bagaimana wealth management dari company ini dijalankan, dan to educate many things ya tentang keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan family council ini tempat policy making ya, jadi policy itu dibuat seharusnya di sini ya, allow for policy making on issues such as participation, strategi, liquidity dan seterusnya. Jadi banyak banyak aspek-aspek yang bisa diobrolkan, didiskusikan secara bebas di family council. Dan ini memang dedicated forum for it gitu ya. Jadi memang forum yang disediakan secara khusus untuk itu. Ya, jadi tidak perlu bayangkan kalau kamu adalah newcomers gitu, newbie di suatu company, di mana company-nya adalah milik kakek kamu, kemudian ada family members yang lain, ada sepupu kamu, ada paman kamu, ada ayah kamu dan seterusnya. Tentu sebagai newbie kan kebingungan, saya belajarnya gimana? Ya.
apa tanggung jawab saya, kebingungan. Nah, idealnya ini ada family council yang mengelola itu. Ya, jadi itu fungsi family council. Nah, bagaimana sih kita membuat family council ini? Yang pertama, it may include direct descendants only. Jadi dia hanya melibatkan turunan langsung, gitu ya. Kemudian usually all adult family members, including spouse. Jadi kadang-kadang mengikutkan spouse juga atau pasangan, tapi khusus untuk yang adult family misalnya. Kalau yang usianya di bawah 20 tahun, gak usah ikut dulu deh, gitu ya. Nah, kalau di sini dia bilang children over 16 may attend. Ya, itu tergantung masing-masing ya. Ada yang memutuskan setelah 21 tahun gitu ya. Dengan asumsi setelah 21 tahun itu sudah tamat sarjana dan seterusnya. Nah, kemudian younger children may have parallel activities such as games or simulation. Jadi yang muda-muda ini di-encourage untuk melakukan activities yang sifatnya simulasi gitu ya. Nah, kemudian apa keuntungan family council nih? Satu, build stronger families. Ya, membangun family yang lebih kuat. Kenapa bisa family council itu membuat family menjadi lebih kuat, membuat perusahaan menjadi lebih kuat? Karena family council ini memfasilitasi komunikasi. Karena di dalam family council ini semua friksi itu bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan aturan yang jelas hingga mengurangi potensi konflik. Gitu ya. Di family council ini bisa menjadi recommit, komitmen kembali the family to the business which builds a stronger business. Jadi komitmen para family members diminta kembali, ditagih lagi di family business. Ayo come on, kita punya family business dan kita komit gitu ya. Dan ini sering terjadi kalau family culture-nya kuat, komitmen turunannya itu akan sangat kuat terhadap visinya owners ya, atau yang pertama membangun. Kemudian family council itu provide a family forum, so members all want to sit on board of directors. Jadi dia ada forum yang menentukan siapa nih yang ada di dalam board, siapa yang jadi director dengan segala wisdomnya ya. Tentu pertimbangannya bukan hanya satu-satunya profesionalisme gitu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang pasti profesionalisme itu menjadi pertimbangan, tapi bukan satu-satunya. Nah, dengan begitu bisa dipastikan yang ada di dalam board itu menjadi orang-orang yang qualified. Gitu. Jangan sampai katakanlah orang yang tidak qualified masuk ke dalam board dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan company. Akan sangat memberatkan company. Kemudian low planning of future family participation. Ya, di family council itu bisa membuat planning future family participation gitu ya. Kemudian low planning of future ownership and control of business. Nah, ini pada saatnya ownership itu kan akan berganti karena tidak ada orang yang hidup selamanya. Nah, ini seringkali menciptakan konflik. Oleh karenanya family council itu bisa menjadi forum yang sesuai untuk itu. Ya, jadi ownership itu dibahas dengan baik gitu hingga pada saatnya terjadi suksesi atau perpindahan kepemilikan atau perpindahan leadership itu tidak terjadi konflik yang bisa berbahaya. Kemudian apalagi help the next generation manage wealth. Ya. Jadi family council itu kan tadi disebutkan bahwa ini ruang belajarnya yang generasi-generasi muda. Kemudian preserve important family values, tradition, history, and knowledge about businesses. Nah, ini penting banget. Ya, banyak kalau kamu lihat perusahaan yang bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun berdiri, beratus-ratus tahun berdiri, itu mereka selalu mempreserve value-nya. Nah, bayangkan kalau tidak ada family council, bagaimana value ini diturunkan dari generasi ke generasi.
Bayangkan yang seperti saya katakan tadi, anaknya 5, masing-masing anak punya 5 lagi, ada 25 orang nih. Ini baru generasi ketiga. Kalau generasi keempat, kamu bisa bayangkan ya, eksponensialnya. Bagaimana memastikan semua ini memegang value yang sama, tradisi yang sama, sejarah yang sama, pengetahuan yang sama tentang bisnis. Nah, jadi mensinkronkan ini sangat sulit ya, apalagi mempertahankan value. Ini menjadi tugasnya family council. Kemudian open up succession and continuity, ya. Suksesi ini menjadi isu yang selalu sensitif. Suksesi itu adalah pergantian kepemimpinan. Sangat sensitif. Jadi kalau tidak ada forum yang dedicated untuk itu, sering sekali terjadi konflik. Jadi harus berhati-hati. Dan family council bisa menjadi forum untuk itu. Kemudian professionalize the business. Kadang-kadang bisnis itu nggak profesional ketika dipegang oleh family. Nah, di forum inilah dibahas bagaimana kita membuat bisnis kita lebih profesional gitu. Kemudian allow ongoing problem solving and conflict resolution. Ya, selalu ada problem, selalu ada konflik di dalam bisnis, itu sangat-sangat wajar. Yang di non family aja banyak banget, apalagi yang di family business. Ya. Jadi forum family council ini bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan jangka panjang yang sifatnya super strategik juga dibahas di sini. Ya, jadi misalnya kita mau perusahaan kita 10 tahun ke depan menjadi apa? Nah, itu kita mau positioning perusahaan 10 tahun menjadi apa? Itu super strategik dan itu dibahasnya di family council. Tentu dengan melibatkan board. Seringkali family business itu punya beberapa board yang profesional. Nah, family unity and continuity. Nah, ini salah satu dinamika di family business. Apa? Kesatuan keluarga dan keberlangsungan. Family unity achieved through council and assemblies good predictor of use of the best business practice. Ya, jadi ini bisa terjadi melalui family council. Ya, dan itu menjadi faktor penting dalam keberlangsungan bisnis. Jadi kalau tidak ada family unity, it's almost impossible that the business become bigger and bigger. Yang ada berkelahi aja di dalam. Jadi harus ada unity, ada kesatuan. Ya, saya berinteraksi dengan satu company yang dia punya, bahkan si owner, si pendiri itu bukan cuma punya anak saja, tapi punya istrinya 4. Ya, istrinya 4 dan masing-masing itu bisa disatukan dengan sangat baik. Jadi keempat istri itu punya anak, punya keturunan masing-masing. Dan hebatnya dari keempat istri tersebut, mereka berhasil menyatukan visi, berhasil memegang teguh prinsip-prinsip yang dibuat oleh owner, dan itu menjadi belief ya bersama hingga tidak terjadi perpecahan. Kalau tidak terjadi perpecahan atau dengan kata lain terjadi family unity, apa yang terjadi? Perusahaannya berkembang luar biasa. Sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia untuk bidang tertentu. Itu yang terjadi, ya. Nah, jadi kalau terjadi kesatuan, dia bisa planning for continuity, merencanakan keberlangsungan, kemudian mengukur performance ya dan mengevaluasi performance, kemudian merencanakan suksesi atau pergantian kepemimpinan, ya, kemudian ini ada advisory boards biasanya, ya, ini best practice-nya ya. Kemudian ada family meetings biasanya. Nah, berikutnya adalah planning and policy making. Ini dinamika berikutnya di family business. Family council foster open and safe process for sharing information. Ya, di dalam forum family council ini dia terbuka, ada sharing information yang terbuka dan produktif.
Kemudian focus of family council should be conversation, deliberation, and presentation. Jadi terjadi komunikasi sebenarnya, fokusnya gitu. Council messages policies. Council ini bisa merekomendasikan policy-policy yang akan diambil. Ingat ya, company itu ada berapa level? Ada level policy. Policy itu dari visi dulu ya, dari visi besarnya mau jadi apa, kemudian di level policy. Level policy itu biasanya dibangun oleh owner, family, kemudian board, ya baru dari policy itu diturunkan menjadi program-program, targetan-targetan yang lebih kecil sampai ke action-action, sampai ke corporate action. Nah, di level policy ini dibuatnya di level family council. Apa saja sih policy yang bisa dibuat? Employment and subcontractor policy, ya, policy terkait karyawan, board service and family council service policy, bagaimana kontribusi board dan kontribusi family itu ada polisinya hingga seseorang itu dibatasi oleh policy. Dividen, terkait dividen and liquidity policy, yang ada yang family member family council memutuskan bahwa oke, dividen tahun ini jangan kita bagi. Kenapa? Karena kita mau mengembangkan perusahaan. Tapi ada juga family business itu yang family membernya bilang setiap ada dividen sisakan aja 5% gitu. Sisanya bagi semua. Ya ada juga yang begitu. Jadi ini policy di level itu yang dibuat oleh family council. Ada family constitution, ya, ada aturan yang jelas untuk family. Hal ini bagus untuk menghindari terjadinya konflik, ya, terjadinya konflik di antara family. Nah, ini guidelines for policy making. Nomor 1, involve as many family members as relevant to current policy. Jadi, setiap family members yang relevan, idealnya dilibatkan. Look at the big picture nomor 2. Yang namanya level policy itu dia tidak berorientasi pada hal-hal kecil, tapi big picture. Nomor 3, focus on the future. Nih, ya, namanya juga level policy. Ini mau kemana nih? Future-nya seperti apa? Kemudian use experience facilitator. Nah, ini satu poin. Idealnya ada fasilitator. Fasilitatornya ini idealnya bukan family. Bukan family member. Kenapa harus melibatkan orang luar? Untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Ya, tidak berpihak pada family tertentu gitu ya. Misalnya ada kakak beradik, ada 5 yang ditunjuk, misalnya ditunjuk sebagai fasilitator adik keempat gitu. Tapi ada adik keempat ini sangat akrab sama adik kelima gitu ya. Dan nanti ketika dia diskusi dia cenderung memiliki membela adik kelimanya dan seterusnya. Jadi lebih baik orang luar, ya, profesional, ya. Agree on process to develop, review, edit, and enact policy. Jadi ada proses, ya, kembangkan, di revise gitu ya. Jadi bukan proses sekali jadi. Lalu yang berikutnya dinamikanya adalah konflik management. Selalu terjadi, bukan selalu, sering sekali terjadi konflik di family business. Itu lazim. Dan kalau kita dengar banyak sekali, misalnya rebutan siapa yang jadi CEO. Kemudian kalau owner sudah meninggal, rebutan siapa yang menjadi pemilik perusahaan. Kemudian konflik karena sharing share-nya bermasalah dan seterusnya. Konflik itu sangat lazim terjadi di family business, ya. Nah, fungsinya siapa meredam konflik? Lagi-lagi family council, ya. Family council can provide forum for minimizing conflict. Apalagi kalau di family council tuh ada petinggi-petinggi keluarga gitu ya, misalnya anak tertuanya yang sudah paling wise gitu ya. Nanti kan di setiap family itu biasanya ada satu paman yang paling senior, kemudian dia yang paling bijak gitu ya. Dia yang di family council itu dia juga
mengambil peran gitu ya supaya konfliknya tidak melebar dan segera damai. Kemudian family council can address problems such as frustration over lack of inclusion. Jadi banyak di family member itu, di family business itu ada family member yang frustasi dia. Frustasinya kenapa? Kok saya ini seolah-olah nggak dilibatkan gitu ya? Apa saya ini kurang berpendidikan, kurang berpengalaman atau seperti apa? Banyak yang frustasi seperti itu. Nah itu tugas conflict management. Anger over unfairness or of hiring, practice, promotion, benefit, dan seterusnya. Jadi banyak family member yang merasa ini nggak fair. Sepupu saya kok gajinya 20 juta, kok saya cuma 15 juta. Gitu. Dan itu terjadi. Kalau tidak di-manage, itu akan menjadi bom waktu suatu saat meledak. Dan kalau meledak, sangat sulit untuk merecover. Frustasi over dividend and lack of liquidity. Ya, frustasi terkait dividen. Bagi-baginya ada yang mau besar, ada yang mau kecil. Dan ya, bisa terjadi karena ketidaktepatan justru company itu kekurangan likuiditas, jadi nggak punya duit cash, dan kekurangan likuiditas sangat berbahaya pada kelangsungan keuangan company. Nah, hati-hati ketika membuat family council. Nomor satu, don't bring together relatives who aren't speaking to each other. Jadi kalau ada family member yang nggak saling bicara itu biasa itu dalam suatu keluarga besar. Sepupu nggak ngobrol dengan sepupu atau konflik. Nah itu harus ada manajemennya. Kalaupun dia hadir dalam council, dia harus tidak boleh head to head dan seterusnya. Harus didampingi, kemudian dicegah menjadi konflik besar dan seterusnya. Nomor dua, don't have first meeting during significant family conflict. Jadi kalau lagi ada family conflict, jangan bikin meeting. Yang ada berkelahi. Tunggu adem dulu. Nomor tiga, start small with direct descendants and then graduates to spouse and children over 16. Keturunan langsung dulu. Ya, misalnya ada 5 orang anak, 5 ini ngobrol dulu. Baru nanti berkembang ke spouse masing-masing, ke pasangan masing-masing, berkembang ke anaknya masing-masing dan seterusnya. Nomor 4, consider inviting a facilitator. Ajaklah fasilitator eksternal yang bukan family. Ya, memastikan dia bertindak sebagai profesional dan fair, ya, tidak ada konflik kepentingan. Nomor 5, don't use family meeting to rehash old conflict or blame. Nah, ini sering terjadi, dikumpulin ujung-ujungnya malah berantem. Nah, ini fungsi fasilitator yang kuat, memastikan bahwa jangan sampai setelah kumpul nih dalam family council yang ada salah-salahan. Oh, kamu dulu kan begini, apalagi menyangkut-nyangkut yang dulu. Kamu dulu begini. Ujung-ujungnya yang ada malah berkelahi. Kalau sudah berkelahi, bisnisnya tidak berjalan. Nah, ini perencanaan bisa dilakukan di family meeting, ya. Putuskan siapa yang harus diundang, putuskan di mana diadakan. Di mana diadakan itu juga harus sesuai. Kadang-kadang boleh di rumah makan, kadang-kadang harus di rumah, misalnya di rumah orang tua, kadang-kadang bisa di mana. Jadi disesuaikan dengan keadaan gitu ya. Kemudian decide if facilitator or other resources needed. Kita putuskan fasilitator itu dibutuhkan nggak ya. Dan saya merekomendasikan kalau kalian punya family meeting, facilitator itu positif menurut saya. Kemudian work with facilitator to suggest an agenda. Nah, karena kalau kita memutuskan sendiri, kita tuh seringkali nggak objektif. Kalau begitu caranya gimana? Fasilitatornya kita berdayakan. Bahkan ketika menyusun agenda meetingnya, gitu, family meeting, fasilitatornya terlibat. Kemudian develop structured agenda before meeting. Jangan dibiarkan meeting yang liar tanpa agenda. Yang ada berantem, apalagi kalau ada yang punya konflik gitu ya. Harus ada strukturnya. Habis ini kita bahas ini, bahas ini, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian develop a set of ground rules. Harus ada aturan. Ada code of conduct, ada kode etik, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita terjadi konflik atau terjadi apapun, kita punya basis mengambil keputusan. Kita punya basis untuk
untuk menyelesaikan masalah, bukan bisnis yang dikarang-karang gitu. Kamu bayangkan ketika orang sedang konflik, tentu segala sesuatu jadi salah gitu kan. Nah, kalau ada dasarnya, ada undang-undangnya, nah, subjektivitas bisa ditekan gitu ya. Kemudian include exercise and educational module ya. Jadi ada tahapan, ada modulnya, ada exercise-nya gitu ya. Schedule time for relaxation and family fun. Jadi jangan melulu stres gitu, jangan melulu mikirin bisnis saja. Bayangkan misalnya family meeting itu diadakan katakanlah di Puncak atau di Bandung gitu ya, disewa satu villa yang bisa rileks. Nah, jadi harus ada waktu-waktu diallocate waktu untuk this is relax time gitu ya. Ini waktunya kita untuk relax. Jangan melulu bahas ini. Kalau sudah mulai terjadi ketegangan antara family member, ada juga cara untuk membuatnya menjadi relax dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini topik-topik yang mungkin bisa dibahas di family meeting ya. State of the business, development of family mission statement ya, development of family policy, the identification of policy or necessary legal document gitu ya, manajemen suksesi gitu ya, kemudian development of next generation, estate planning ya, estate planning itu aturan-aturannya ya, family strategy and business strategy gitu ya, family communication ya, jadi banyak hal ya. Nah, family business ini juga idealnya punya family office ya. Ya, enhance family ability to regulate. Jadi family office itu dedicated lembaga yang dedicated untuk ngurusin masalah keluarga gitu ya, terkait dengan family council dan seterusnya. Nah, saya rasa itu saja. Nanti saya akan memberikan reading, teman-teman ya. Reading itu Babbitt Ranches, Governance and Strategic Planning in Family Business ya, teman-teman. Describe two interesting points from the reading. Jadi silahkan kalian baca readingnya, deskripsikan 2 poin menarik dari yang kamu baca gitu ya. Tulislah 500 kata untuk tiap poin. Kamu jelaskan kembali ya. Kemudian submit, ini bukan to Edmodo tapi submit to Google Classroom. Kalian sudah punya. Ya. Oke, due date-nya adalah 1 minggu setelah ini. Artinya due date-nya adalah hari Selasa minggu depan. Gitu. Oke, I think that's all for today. Oke, terima kasih. Silahkan kalian lanjutkan pembelajaran kalian di tengah-tengah magang. Saya sengaja membuat video ini supaya kalian punya flexibility yang sangat tinggi untuk belajar tentang family business. Silahkan diputar ulang videonya, kemudian dikerjakan semua tugasnya. Ingat, nanti kita akan punya sekian video, kemudian kalian harus membuat essay, ya, baik yang personal maupun group of two. Minggu lalu sudah saya jelaskan, kemudian dasarnya apa? Dasarnya video-video ini. Oke, I think that's all for today. Terima kasih. Saya akan membuat video berikutnya. Kira-kira akan ada 6 video seperti ini. Terima kasih.